Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi. Hadirin peserta jasa salanah 2021, perkenankan saya Ahmad Irfan Habibi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi yang berkenaan dengan amai yang akan saya beri judul dengan menyemai kembali Angkatan Muda Ahmadiyah Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di acara jalsah salanah yang diselenggarakan secara daring ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Dan tak lupa sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengenalkan kita kepada Islam sehingga kita bisa memaknai kehidupan di dunia ini dengan lebih baik. Berbicara mengenai amai atau yang kita sebut sebagai Angkatan Muda Ahmadiyah Indonesia, tentu tidak bisa terlepas dari Gerakan Ahmadiyah Indonesia sebagai induk dari amai ini. Karena amai dibentuk sebagai wadah bagi generasi muda Ahmadiyah untuk bersosialisasi dan berinteraksi antar sesama pemuda dan pemudi Gerakan Ahmadiyah Indonesia dan juga ikut serta dalam gerakan syiar atau dakwah Kiai. Maka dari itu amai hendaknya didukung sepenuhnya oleh Kiai baik secara moral, spiritual maupun finansial. Saya ingin sedikit berbicara mengenai amai yang saya tahu ketika saya masih kecil dulu. Saya banyak membaca buku-buku kecil atau buletin yang diterbitkan oleh amai secara rutin yang ada di rumah. Saya tahu beberapa pemuda amai yang aktif di Kediri dan mereka suka mendiskusikan banyak hal menarik tentang Islam dan topik lainnya. Terlebih lagi ketika jasa salanah akan diselenggarakan, merekalah yang antusias untuk mengikuti acara tersebut. Waktu terus berlalu dan tahun terus berganti. Hingga akhirnya mereka menemukan kehidupannya masing-masing dan akhirnya sibuk dengan pekerjaan dan keluarganya masing-masing, dan memang demikianlah hidup. Hingga akhirnya kegiatan amai sudah tidak ada lagi di tahun-tahun berikutnya. Dalam sebuah organisasi, peran generasi muda sangatlah penting karena mereka adalah calon penerus dan penggerak yang akan memimpin, mengurus dan menjalankan organisasi tersebut. Maka dari itu, mereka harus dipersiapkan sebaik mungkin dengan bekal yang cukup dan memadai. Mereka hendaknya tahu dan mengerti tentang sejarah organisasi, nilai-nilai yang ditanamkan oleh organisasi, dan visi misi apa yang hendak dicapai. Tentu hal itu tidaklah mudah untuk dilaksanakan dan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Melihat kondisi amai yang sudah kritis pada saat ini dan sangat membutuhkan peremajaan, penyemaian, dan pemupukan, maka hal ini akan menjadi topik menarik untuk dibahas dan didiskusikan untuk kemudian kita melakukan tindakan lebih lanjut agar amai kembali bangkit. Definisi rentang usia pemuda jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 adalah mereka yang berusia antara 16 hingga 30 tahun. Dan pada rentang usia tersebut adalah kondisi jiwa dan pemikiran manusia ada pada titik tertingginya. Mereka masih idealis dan memiliki ide, konsep, dan pemikiran yang ideal mengenai kehidupan manusia. Dan di fase inilah penanaman konsep pemikiran, idealisme, dan nilai-nilai organisasi bisa dilakukan sehingga ketika mereka berusia mapan,
ingatan tentang berbagai konsep tersebut tetap membekas di hati dan pikiran mereka. Generasi Amai yang lalu telah lewat sehingga kondisi Amai sekarang menjadi kritis karena tidak ada peremajaan dan tidak ada penggeraknya. Dengan tidak adanya tim penggerak, maka secara otomatis kegiatan Amai juga tidak ada. Dan alhamdulillah semenjak 2014 di Kompleks Piri Bajiro telah berdiri Pondok Pesantren Minhajur Rahman yang dirancang dan dikembangkan oleh Bapak Mulyono dan dibantu oleh Bapak Muslim dan Bapak Asghar Ali. Para santri yang belajar di pondok inilah yang nanti diharapkan sebagai tunas baru dan menjadi penerus dari Amai ini. Tentu, program kepesantrenan ini tidak bisa mencetak generasi baru secara instan dan tidak semua benih yang ditanam akan bertunas. Tetapi setidaknya pendirian Pondok Pesantren Minhajur Rahman ini menjadi bentuk usaha dan ikhtiar untuk masa depan Amai dan kiai yang lebih baik. Pondok ini telah menelurkan alumni sebanyak 5 angkatan dengan lebih dari 100 santri dan santriwati, dan di antara mereka ada yang sudah berkiprah di masyarakat seperti membantu mengajar ngaji di TPA maupun aktif dalam kegiatan masyarakat yang positif. Dengan adanya santri dan santriwati membuat suasana keagamaan di Masjid Darussalam Piri Bajiro menjadi hidup dan semarak setelah vakum sekian lama. Sebagai sebuah organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang keagamaan dan pendidikan umat Islam, tentu harus memiliki program jangka panjang untuk menjaga keberlangsungan hidup dari organisasi tersebut. Demikian pula dengan GAI sebagai organisasi Islam, dengan Amai sebagai tonggak generasi mudanya, dan Piri sebagai badan amal di bidang usaha. Pendidikan. Jika sebuah organisasi tidak mempunyai program untuk keberlangsungan hidupnya, maka hanya tinggal menunggu waktu untuk menemui ajalnya. Saya menghabiskan beberapa tahun hidup saya untuk belajar dan mengabdi di Pondok Modern Darussalam Gontor. Ada gagasan, ide, konsep dan nilai-nilai pondok yang sangat membekas di hati dan pikiran saya. Karena setiap tahun ide dan gagasan itu selalu diulang-ulang agar kami benar-benar mengerti tentang pondok. Jangan sampai sudah mondok bertahun-tahun tapi tidak mengerti tentang nilai-nilai pondok. Dalam rangka mengembangkan dan memajukan pondok, para pendiri pondok memiliki gagasan yang disebut dengan pancajangka yang akan menjaga keberlangsungan pondok itu, yaitu 1. Pendidikan dan pengajaran, 2. Kaderisasi, 3. Pergedungan, 4. Hizanatullah atau perbendaharaan, 5. Kesejahteraan keluarga pondok. Pancajangka ini bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua, terutama karena GAI adalah organisasi yang bergerak di bidang dakwah Islam dan mempunyai Piri sebagai lembaga pendidikan dan Pondok Pesantren Minhajur Rahman untuk pendidikan Islam yang lebih intens. Untuk kemudian para santri dan santriwati beserta alumninya ikut berkiprah di Amai. Di bidang pendidikan dan pengajaran, maka materi dan konsep pembelajaran harus dirancang sebaik mungkin. Perlu dibuat kurikulum khusus dan buku ajar agar ilmu yang dipelajari bisa melekat kuat pada anak santri. Karena belajar bukan hanya soal mendengarkan saja dengan model ceramah, tapi juga dengan model diskusi disertai buku-buku pendukung. Bukan hanya cukup dengan duduk manis mendengarkan ceramah saja. Harus jelas apa yang diharapkan pondok kepada santrinya, jika sudah lulus apakah menjadi mubalik atau yang lain. Kemudian soal kaderisasi. Setiap organisasi pasti membutuhkan kader, maka diperlukan program kaderisasi yang baik. GAI dan Amai sangatlah kurang dalam hal ini. Karena ketika para sesepuh satu persatu pergi meninggalkan kita dan orang-orang yang sekarang memegang tampuk kepemimpinan organisasi sudah mulai menua, generasi penerus yang diharapkan jumlahnya amatlah kurang karena kurangnya kaderisasi. Para kader Amai hendaknya dibekali dengan berbagai macam ilmu dan keterampilan, dan yang paling penting adalah tentang penanaman konsep dan nilai-nilai sebagai seorang Ahmadi. Dan ketika mereka memegang amanah,
mereka sudah siap untuk mengemban amanah tersebut. Dalam rangka kaderisasi, tentu fasilitas adalah sesuatu yang dibutuhkan. Salah satunya adalah fasilitas pergedungan. Selama ini kegiatan AMAI sering dilakukan di gedung milik Sekolah BIRI. Adanya gedung dengan nama AMAI yang tertera di atasnya tentu bisa menimbulkan rasa bangga sebagai bagian dari AMAI. Contohnya saja seperti GP Ansor yang punya gedung tersendiri terpisah dari NU. Menanamkan rasa bangga ini adalah hal yang penting bagi anggota sebuah organisasi. Kita sebagai anggota AMAI tentu bangga jika memiliki gedung sendiri. Bukan hanya sebagai simbol saja, tapi sebagai sarana berdiskusi, dialog, dan berkarya, baik di masyarakat, dengan mengadakan suatu acara maupun di media sosial, karena sekarang adalah era digital. Menyebarkan keindahan Islam melalui internet dengan postingan, pamflet, musik maupun video, dan semua itu tentu membutuhkan tempat dan fasilitas yang layak. Lalu ada hizanatullah, atau konsep sederhananya adalah perbendaharaan atau harta yang tujuan penggunaannya adalah untuk mengangkat kalimat Allah. Sebuah organisasi tidak akan bisa hidup tanpa adanya perbendaharaan atau uang. Harus ada sumber dana yang bisa menopang berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut. Bagaimana AMAI mau berkontribusi pada masyarakat melalui kegiatan yang positif seperti memberi sumbangan, atau turut serta kegiatan masyarakat jika tidak ada dana yang bisa digunakan. Maka dari itu, GAI dan AMAI harus punya badan usaha mandiri. Tidak cukup hanya bergantung pada PIRI dan sumbangan dana spontanitas. Jika masalah dana teratasi, maka AMAI harusnya bisa berkontribusi secara lebih. Lalu yang terakhir adalah kesejahteraan keluarga. Ini adalah satu hal terpenting yang harus diperhatikan. Bagaimana para generasi muda mau berkontribusi lebih kepada AMAI jika urusan kesejahteraan keluarga mereka saja belum terpenuhi. Sejahtera bukan berarti kaya, tapi yang dimaksud sejahtera di sini adalah tercukupi kebutuhannya. Di banyak organisasi, mereka yang berstatus pengurus organisasi dan para ujung tombak atau mubalik, maka kehidupan keluarga mereka dipenuhi oleh organisasi tersebut sebagai kompensasi terhadap pengabdian mereka terhadap organisasi. Ibarat kata, jangan berbicara tentang konsep keadilan jika perut masih lapar. Ketika kebutuhan keluarga terpenuhi, maka para kader tersebut bisa memberikan perhatian dan pengabdian lebih kepada organisasi tersebut. Dan AMAI, GAI seharusnya juga begitu. Ketika dulu para pemuda AMAI masih bujang, mereka suka bercengkerama dan ikut andil dalam organisasi. Namun, begitu mereka menikah, mereka akhirnya pergi karena urusan keluarga. Dan urusan keluarga itu menjadi lebih penting daripada AMAI karena kebutuhan yang mendesak. Kembali lagi ke awal pembicaraan, semua hal ini adalah konsep yang mana bisa dijadikan pedoman untuk kemudian hari. AMAI membutuhkan generasi baru, membutuhkan kaderisasi yang bisa dimulai dengan adanya santri dan santriwati Pondok Pesantren Minhajur Rahman ini. Karena bagi saya, mereka adalah masa depan AMAI. Walaupun di daerah juga ada banyak generasi muda Ahmadi, anak-anak santri tetaplah yang layak untuk diutamakan. Fasilitas harus dibuat layak dan memadai untuk proses belajar mereka. Mereka harus ditanami tentang ide, konsep, dan nilai-nilai tentang Ahmadiyah. Dan mereka hendaknya bisa bangga sebagai generasi muda Ahmadi. Dan ketika mereka sudah menginjak dewasa dan berkeluarga, mereka tetap bisa berkontribusi dan ikut andil dalam pengembangan AMAI. Bukan kemudian menghilang karena sibuk memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.